Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, hari ini saya akan memberikan tema menjadi manajer yang unggul. Untuk menjadi seorang pimpinan, untuk menjadi seorang manajer, kita harus memiliki karakter, kita harus memiliki mental, dan kita harus memiliki attitude yang baik. Sehingga target utama perusahaan untuk mencapai target itu bisa tercapai. Nah, untuk bisa mencapai target itu, tidak hanya kita bekerja, tetapi kita harus menyatukan semua lini, mulai dari karyawan, customer, owner, bahkan perusahaan. Kita harus satukan, kita buat semua menjadi senang, dan kita ke satu tujuan, berhasil untuk meraih target perusahaan. Nah, untuk bisa menyenangkan semua orang itu, kita sebagai pimpinan utama harus pertama murah senyum. Kita harus murah senyum. Kita buat orang lain menjadi senang terhadap kita. Kita buat karyawan kita senang terhadap kita, sehingga dampaknya dia akan berjuang, dia akan bekerja lebih baik dari biasanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus banyak mendengar. Sebagai pimpinan utama, sebagai seorang manajer, kita harus banyak mendengar. Mendengar dari karyawan, mendengar kritikan dari orang lain, mendengar kritik dan saran dari customer. Ini sangat penting. Mendengar untuk menerima semuanya, kemudian kita analisa mana yang terbaik untuk kemajuan perusahaan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita membuat diri kita merasa dipentingkan, atau kita membuat orang lain juga merasa dipentingkan. Artinya sama-sama penting. Ya, karyawan penting, pimpinan penting, perusahaan penting, bahkan customer pun juga penting. Sehingga kalau mereka semua sama pentingnya, dan terjadilah sinergi dan saling menguntungkan. Ya. Yang keempat adalah kita jangan sekali-sekali sebagai seorang pimpinan, jangan pernah melakukan hal yang sangat tidak baik, yaitu menegur karyawan di depan orang lain. Sesuatu yang membuat motivasi sangat turun adalah menegur karyawan kita di depan karyawan yang lain. Bayangkan kalau seandainya karyawan kita motivasinya turun, dia kelihatannya bekerja di depan kita. Tetapi setelah kita pulang bekerja atau kita ada tugas di luar kantor, maka dia akan berleha-leha. Ini adalah sangat salah. Oleh karena itu, untuk bisa membuat motivasi mereka tinggi, untuk membuat mereka bekerja tanpa ada kontrol, kita harus membuat mereka tetap bersemangat, dan kita buat mereka menjadi penting. Sehingga kita sangat tidak boleh untuk menegur karyawan kita di depan karyawan yang lain. Ya. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah jangan pernah Anda melakukan sesuatu hal yang buruk di depan karyawan Anda. Selanjutnya, berikanlah pujian. Berikanlah pujian kepada karyawan Anda. Berikanlah pujian kepada semua yang berhubungan dengan Anda, relasikah, supplierkah, berikan pujian yang kecil saja, yang wajar, ya, karena perhatian yang kecil itu bisa membuat mereka menjadi nyaman dan membuat mereka senang terhadap kita. Dampaknya tentu sangat berbeda. Kalau orang lain senang terhadap kita sebagai seorang pimpinan, maka dia pasti akan melakukan sesuatu dengan baik, dan hasilnya pasti akhirnya menjadi target kita tercapai. Ya, dan selanjutnya, sebagai pimpinan kita harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap bawahan kita. Sebagai hal yang kecil saja, ya. Kalau ada sesuatu yang diperlukan bantuan kita,
maka sebagai pimpinan jangan pernah segan-segan untuk membantu bawahan kita yang sedang melakukan pekerjaan untuk perusahaan. Ya, kita harus memberikan contoh yang baik. Kita harus melakukan secara baik dan kita terjun langsung untuk memberikan contoh kepada karyawan kita. Selanjutnya, kita harus berani mengambil keputusan. Seorang pimpinan yang benar adalah pada saat kritis, pada saat yang krusial, seorang pimpinan wajib dan berani untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah keputusan itu salah atau keputusan itu benar? Yang penting pada saat krusial, kita harus mengambil keputusan sehingga semuanya bisa berjalan. Kalaupun salah, kita bisa perbaikin dan kita bisa melakukan adjustment. Ya, itu. Dan yang selanjutnya lagi adalah kita harus bisa dan terbiasa mengucapkan kata-kata ajaib terhadap karyawan kita. Sebagai contoh, kita sering mengucapkan kata terima kasih. Kalau kita menyuruh, kita berikan ucapan tolong. Ya, dan kalau dia melakukan sesuatu yang bagus, ucapkan bagus. Ya, artinya kita jangan pelit untuk bisa memberikan reward kepada karyawan. Kemudian, sebagai pimpinan yang benar, kita harus selalu berorientasi kepada hasil. Kalau suatu terjadi permasalahan, kalau ada kendala, jangan pernah menanyakan kenapa ini terjadi. Seorang pimpinan yang handal, Anda harus mencari tahu bagaimana solusinya. Yuk kita lakukan penyelesaiannya dengan baik dan benar, dan baru kita selesaikan bersama-sama. Selalu berorientasi kepada hasil. Dan yang terakhir, sebagai pimpinan, kita harus bisa membuat perencanaan. Kita harus bisa mengeksekusi perencanaan itu. Dan kita harus bisa mengendalikan dan mendelegasikan kepada bawahan kita. Selanjutnya, sebagai seorang pimpinan, kita harus bisa menganalisa dan menentukan target, kemudian mencapainya secara tim. Untuk itu, pimpinan harus mampu menguasai karakter karyawan kita, karakter customer kita, dan strategik yang harus kita miliki. Saudaraku, semoga materi ini bisa bermanfaat bagi Anda. Dan saya berharap Anda bisa melakukan ini dan bisa menjadi seorang pimpinan yang unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bersama dosen senior.